Mari bayangkan, pagi itu matahari belum tinggi. Embun masih menggantung di dedaunan dan suasana masih senyap. Seekor domba mengembik di kejauhan. Di tengah keheningan itu, ada seorang pria tua yang sedang duduk di luar tendanya. Namanya Abraham. Abraham bukan orang biasa. Ia adalah sahabat Allah. Seorang yang telah meninggalkan negerinya demi janji Tuhan. Ia pernah mendengar suara Allah dan percaya walau belum melihat. Tapi pagi itu, ia mendengar sesuatu yang akan mengguncang seluruh imannya. Tuhan memanggil Abraham, dan Abraham menjawab, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berkata, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan pergilah ke tanah Moria. Persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Tidak ada bantahan, tidak ada perdebatan. Apa yang akan Anda lakukan jika Anda di posisi Abraham? Anak yang telah dijanjikan, anak yang lahir di usia lanjut, anak yang namanya berarti tertawa, karena begitu lama dinantikan, dan sekarang Tuhan memintanya sebagai korban. Besok paginya Abraham bangun pagi-pagi. Ia memanggil dua bujangnya, menyiapkan keledai, membawa kayu untuk korban bakaran, dan mengajak Ishak pergi. Selama 3 hari mereka berjalan, 3 hari yang sunyi, 3 hari yang penuh pergumulan dalam hati Abraham. Apakah Ishak bertanya-tanya? Apakah Abraham terus memandang anaknya sambil menahan air mata? Akhirnya mereka sampai di kaki Gunung Moria. Abraham berkata kepada bujang-bujangnya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku dan anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Perhatikan baik-baik. Kami akan kembali." Apakah itu iman? Atau harapan? Atau ia berkata untuk menguatkan hatinya sendiri? Ishak memanggul kayu untuk korban. Abraham membawa api dan pisau, dan berjalanlah keduanya bersama-sama. Lalu terdengarlah suara kecil dari Ishak, "Bapa." "Ya, anakku. Ini api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sebuah pertanyaan polos, namun seperti anak panah yang menghujam hati. Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Dan berjalanlah mereka bersama-sama, dalam diam, dalam iman, dalam ketaatan. Sampailah mereka di tempat yang ditunjuk Allah. Abraham mendirikan mezbah, menyusun kayu, dan mengikat Ishak anaknya, lalu menaruh dia di atas mezbah itu, di atas kayu. Bisakah Anda bayangkan? Seorang ayah mengikat anaknya. Mungkin air mata Abraham jatuh ke pipi Ishak. Mungkin Ishak hanya diam, percaya pada ayahnya, sebagaimana Abraham percaya pada Allahnya. Abraham mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Saat itulah terdengar suara dari langit, "Abraham, Abraham." "Ya Tuhan, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab aku tahu sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Abraham menoleh, dan lihat, seekor domba jantan tersangkut tanduknya di semak-semak. Dengan penuh syukur dan kelegaan, Abraham mengambil domba itu dan mempersembahkannya sebagai korban ganti Ishak. Ia menamai tempat itu Tuhan yang menyediakan. Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Iman yang sejati bukan hanya percaya saat semuanya baik, tapi tetap taat ketika Tuhan meminta sesuatu yang tak masuk akal. Abraham mempercayai Tuhan bahkan ketika logika tidak bisa memahami. Ishak menggambarkan ketaatan sang anak kepada ayahnya, seperti Yesus taat kepada Bapanya di surga. Tahukah Anda, ribuan tahun kemudian, Allah Bapa juga mempersembahkan anaknya yang tunggal. Tapi kali ini, tidak ada suara yang menghentikan, tidak ada domba yang menggantikan, karena Yesus adalah anak domba itu. Ia disalibkan, mati, dan bangkit, agar kita yang percaya tidak binasa.